Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Pengawasan ya memanggil dan memeriksa jaksa tersebut supaya jangan muncul kegaduhan. Jadi begini loh. Jadi pasti dia lagi, dia tuh lagi kasakus ini kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci, petinggi-petingginya ya. Yang tapi justru yang dir-dirnya ini lah, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah, yang penting. Persidangan artis Nikita Mirzani yang digelar pada Kamis, 7 Agustus 2025 banyak menarik perhatian. Dalam persidangan tersebut, Nikita Mirzani mengamuk karena tak puas dengan jalannya sidang. Majelis hakim banyak memotong keterangan doktif saat menjadi saksi, menghentikan sidang untuk pemeriksaan kesehatan Nikita Mirzani, hingga penolakan pemutaran rekaman dugaan suap Reza Gladys kepada jaksa dan hakim. Mengenai tudingan dugaan adanya suap, pihak Nikita Mirzani mengambil langkah serius dengan pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Di unggahan foto itu terlihat surat bertuliskan tanda terima pengaduan yang dilakukan oleh pihak Nikita kepada KPK. Dengan nomor surat 011-Romawi 7-2025, tertulis bahwa berkas tersebut berisi pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan atau patut diduga adanya tindakan suap terhadap aparat penegak hukum. Kemudian pada bagian bawah terlihat tanda terima KPK yang tertulis tanggal 8 Agustus 2025. Ditemui di daerah Jakarta Timur, Sekretaris Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia, Persadi DKI Jakarta, yang juga menjadi salah satu tim kuasa hukum Rasman Arif Nasution, Iskandar Halim Munte, kepada dua sisi, memberikan analisa hukumnya terkait hal tersebut, sebagai berikut. Oke, baik. Salam hormat rekan-rekan media. Saya sebagai praktisi hukum, yang juga sebagai kuasa hukum Dr. Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, saya sebenarnya miris ya melihat kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidangnya Nikita Mirzani, yang ternyata juga ada kegaduhan di sana, ya, yang mana seorang NM meminta agar barang bukti atau berupa flash disk ataupun rekaman itu minta akan diputar di persidangan. Akan tetapi jaksa penuntut umum dan majelis hakim tidak berkenan dan menolaknya, sehingga terjadilah keributan ya, yang mana saudari NM itu berteriak dan dia tidak mau menggunakan rompi dan tidak mau juga dipasang gari ya sama jaksa. Nah, sebenarnya kita melihat nanti ketika saudari NM itu memberikan keterangan terdakwa atau saksi yang meringankan, baik ahli yang meringankan dari pihak terdakwa yaitu saudari NM, sebaiknya di sanalah nanti dimohonkan kepada majelis hakim untuk membuktikan bahwa ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa ini adalah dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh penegak hukum kepada saudari NM. Namun, saya melihatnya itu masih saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Jadi, nanti kalau dipaksakan juga akan diputar bukti dari Nikita Mirzani, itu akan membuat buyar pemikiran hakim. Jadi, saksi-saksi yang dihadirkan, biarlah habis semua dulu, dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Nanti ada hak daripada terdakwa, ya, karena terdakwa itu salah satu alat bukti juga ketika memberikan keterangan di persidangan. Dan kemudian terdakwa bukan hanya menyampaikan secara lisan saja di pengadilan, tapi nanti ada bukti-bukti petunjuk lain, ya, flash disk itu petunjuk, rekamannya itu petunjuk di KUHAP, ya, 184 KUHAP. Dan kemudian nanti ada tertulis seperti bahwa ada perjanjian misalnya. Kemudian ada kwitansi yang mana itu adalah endorse ataupun yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian oleh pelapor yaitu Dr. Reza. Nah, itu merupakan perbuatan perdata, bukan lagi merupakan pidana, dikarenakan ternyata ada kesepakatan sehingga mengalirlah dana sebesar 4 miliar kalau nggak salah ya. Nah, artinya uang 4 miliar itu
kalau penyuapan itu biasanya tidak pakai nomor rekening, ya kan? Kita tahu pemerasan ya, sorry pemerasan, biasanya langsung diserahkan. Ini loh kalau pemerasan itu, dia tidak mau memberikan rekeningnya. Tapi ini saya melihat ini ada nomor rekening dan ditransfer, berarti ada kesepakatan antara pihak pelapor dengan terdakwa. Jadi kepada saudari Nikita Mirzani, bersabarlah, nanti buka pada saat jadwal dia sebagai terdakwa, dan kemudian ada saksi-saksi yang meringankan. Saya yakin seperti siapa namanya asistennya itu? Mail kan awalnya dia yang berdiskusi atau berbicara dengan Reza, iya kan? Nah nanti dia buka, Mail kan akan menjadi saksi di kasusnya Nikita. Jadi nanti memberikan keterangan pada saat nanti jadwalnya dia sebagai terdakwa. Oke. Kita sedikit spill ya soal restitusi itu hal biasa ya Bang. Hakim menolak video Bang, karena bukan ranahnya dan bukan waktunya ya. Bukan waktunya. Jadi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Emang benar sudah prosedurnya. Iya. Oke. Tapi pertanyaannya lagi Bang, saksi dari Nikita Mirzani itu dokter, kemarin juga dia dokter, ahli dalam skincare. Ini kita bicara skincare. Dalam fokus pertanyaan antara JPU sama satu fakta saat berdebat atau saat menjelaskan itu kok dipotong, gimana Bang kalau kata dipotong saat dia menerangkan fakta bahwa ini Saksinya saksi dari siapa? dari, kalau nggak salah Dari JPU? JPU. Oh begitu. Ya saya pikir saksi yang dihadirkan oleh JPU harus legowo mendengarkan semua keterangan itu, nggak boleh dia membantah atau memotong. Siap dia untuk menghadirkan saksi, ya kan? Yang saksi ini kan di BAP dari penyidik nih, kemudian dihadirkan di persidangan. Yang menghadirkan kan juga jaksa atas permintaan jaksa kepada penyidik untuk menghadirkan orang-orang ini. Nah tidak dipotong dong. Kita kan dalam tanda kutip bisa saja orang ketika memberikan BAP di penyidik, ya kan, diduga diintervensi atau dibujuk rayu, ya kan, sehingga dia melakukan ini atau tidak membaca BAP yang terakhir sehingga disuruh tanda tangan saja. Nah dia akan menceritakan yang sebenarnya di persidangan, tapi jaksa kalau memotong ini sebenarnya pelanggaran yang dilakukan jaksa penuntut umum, ya kan? Jadi boleh saja, artinya saudari Nikita sebagai terdakwa kalau keberatan tentang itu boleh ada bisa melaporkan kepada pihak komisi kejaksaan atau kejaksaan pengawas kejaksaan, begitu. Ada jalurnya begitu. Jadi intinya saksi dari JPU dijelaskan tapi dipotong itu juga ada tanya jawab gitu, maksudnya pertanyaannya kenapa? Karena kan itu juga dia menjelaskan sesuai BAP yang harus dilakukan itu ya. Iya, makanya saya katakan BAP itu juga kan bisa dibantah. BAP juga bisa dicabut apabila memang terjadi intervensi pada saat di BAP di kepolisian atau dibujuk rayu, ada dijanjikan sesuatu. Nah, misalnya dugaannya begini, saudara buat BAP seperti inilah diatur oleh seseorang. Saya tidak menuduh itu bahwa pelapor ataupun siapapun, ya, diatur oleh BAP. Dan itu sering saya hadapi begitu. Ketika di persidangan, akhirnya dia cabut BAP-nya. Izin yang mulia, fakta yang sebenarnya seperti ini, bukan seperti itu. Saya cabut BAP saya yang itu. Sehingga benar-benar fakta di persidangan itulah yang akan dicatat majelis hakim. Karena bisa saja orang di BAP di penyidik itu belum disumpah, tapi ketika di pengadilan, ya kan, disumpah dan dia takut kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan dia. Nah, sehingga dia buka yang sebenarnya. Barangkali itu. Oke, lanjut Bang. Sekarang juga pertanyaannya, memotong suara JPU dalam proses pertanyaan dalam ruang persidangan, namun juga di posisi yang lain, Nikita Mirzani juga ada indikasi pemaksaan untuk memakaikan sebuah rompi atau sebuah baju atau sebuah, itulah intinya ya, cuma apalagi sambil memvideo-videokan saat di ruang sidang. Padahal itu media banyak loh Bang. Ya saya mengkritik keras kepada JPU, ya. Saya tidak melihat ada, ya, apa sih dasarnya orang harus dikasih rompi? Di KUHAP tidak ada, ya kan? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu tidak ada terdakwa itu harus dipasangkan rompi. Nah, tapi ada sebagian mengatakan itu membuat malu dan efek jera. Ya, sebenarnya Nikita Mirzani kan kita menggunakan kalimat seseorang belum bisa dikatakan dihukum, ya kan, kalau belum ada putusan yang ingkrah, putusan yang benar-benar dia bersalah. Orang dihadirkan di persidangan itu jangan dikatakan bersalah. Bisa saja hakim nanti membebaskan, baik itu nanti di tingkat PN, pengadilan negeri, banding, dan kasasi.
bahkan ada penunjangan kembali. Jadi untuk apa sih rompi itu sebenarnya dari dulu saya kritik itu. Iya, janganlah seseorang itu diberikan rompi. Itu gara-gara dulu KPK kalau nggak salah itu memulainya. Sehingga diikuti oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan. Dulu-dulu kita, ya saya sudah pengacara 11 tahun ya, terdakwa atau tersangka dulu nggak pernah dipakein rompi, biasa-biasa saja. Tapi kalau sekarang kok sudah mulai itu, yang saya herannya juga tidak ada dasar hukumnya menurut saya gitu loh kan. Harusnya ada peraturan Kejaksaan Agung. Saya belum baca juga ya, tapi kita semua kitab undang-undangnya kan hukum acara pidana nih. Di hukum acara pidana tidak ada pakai rompi. Dan kemudian tadi apa yang katakan bahwa jaksa memvideokan begitu. Nah ini juga saya kritik. Ya Bapak Kejaksaan Agung lihatlah anggotanya seperti itu. Karena yang bisa memvideokan itu hanya media. Teman-teman media kan sudah banyak. Untuk apa jaksa tersebut memvideo-videokan? Ya kan? Apakah kurang puas dengan kinerja teman-teman pers? Teman-teman media itu juga kan dia independen ya, tidak berpihak kepada jaksa, kepada terdakwa, tapi dia memberitakan yang benar-benar ada dalam fakta persidangan tersebut. Jadi saya pikir kita kalau sidang itu sebagai praktisi hukum, sebagai lawyer di persidangan, kita nggak pernah ada memvideo-videokan hakim, malah ditegur. Tapi ini kan memang hakimnya sudah meninggalkan tempat sidang, sehingga dianggap sidang sudah selesai. Begitu dia. Memvideokan kuasa hukum sama NM sendiri dan juga beredar juga ke sosmed atau media. Iya. Ya, kalau memang sepanjang itu merugikan Nikita Mirzani, ada undang-undangnya kan? Ada undang-undang ITE. Ya, Nikita Mirzani harus mengambil langkah-langkah itu. Ya kan? Karena kalau tanpa izin, ya kan, setahu saya kan memvideokan itu harus teman-teman media lah. Ya, pengacara juga, apalagi sampai disebarkan. Siapa yang menyebarkan? Kalau handphone itu dari jaksa, tentu dia sendiri yang menyebarkan. Nah, ini harus diambil tindakan oleh saudari NM sendiri, Nikita Mirzani. Jadi ini juga dalam pandangan apa? Ada arogansi juga sih, Pak. Seorang JPU juga saat di persidangan main handphone, ya kan, video-videokan, dan juga agak gimmick-gimmick yang mengejek-ngejek para penolak agama ya, ingin melihat di pengadilan, itu gimana, Bang? Nggak boleh juga? Atau? Nggak boleh. Jadi kita tahu ya, undang-undang kejaksaan kan ada. Jaksa itu kewenangannya hanya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tidak ada satupun tupoksinya atau tugasnya memvideokan. Nah, ini sudah melampaui kewenangannya. Nah, kalau sambil main handphone itu saya pikir kita lihat dulu sepanjang dia memang membaca, kadang-kadang ada dakwaan atau tuntutannya atau bukti-bukti apa BAP saksi, dia tidak membawa BAP tapi dia melihat handphone. Tidak membawa BAP-nya tapi dia melihat dari handphone atau biasalah laptop begitu kan. Tapi yang memvideokan tadi saya kritik keras. Ya semoga Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Pengawasan ya memanggil dan memeriksa jaksa tersebut supaya jangan muncul kegaduhan. Jadi begini loh. Terdakwa itu kan orang yang sedang dipesakitan ya. Jadi dia ingin bebas, apalagi saya melihat daripada videonya yang beredar di media sosial, Nikita itu mempunyai anak 3 orang kalau nggak salah. Nah dia harus mengurus anaknya, seorang ibu yang ditahan, yang kasusnya menurut saya juga itu sebenarnya ya dengan menerima 4 miliar, ya 4 miliar rupiah itu ditransfer ke rekeningnya. Berarti kan ada kesepakatan nih. Ya kan, seperti teman-teman, misalnya, Sabta, saya bilang gitu, saya mau bayar, mintalah nomor rekening. Tapi setelah saya transfer, Sabta saya laporin bahwa pemerasan. Itu nggak ada itu. Nggak ada itu. Kan kesepakatan. Oke, tapi kalau indikasi emang awalnya dia bilang ini brand ambassador, itu udah kan seorang yang mau ngiklanin di orang itu untuk bayar. Tapi pertanyaan sekarang beredar, boykot pemerasan, karena ada indikasi ingin review itu membuka fakta yang sebenarnya dan juga menghina dan fisik abu-abu semua itu masuk juga sih Bang, kata pemerasan konteksnya itu beda substansi Bang. Beda. Jadi begini, pemerasan itu ya ketika orang merasa terpaksa ya kemudian akan dibuka aibnya, itu pemerasan. Lu bayar gua sekian kan begitu, dan kemudian itu biasanya tidak menggunakan nomor rekening. Ya. Kemudian pemerasan itu biasanya
ketika orang melakukan tindak pidana pemerasan, itu tertangkap tangan. Ya, misalnya saya akan menyerahkan uang 4 miliar. Nah, janjian, ya kan, nanti akan saya serahkan cash, kemudian dia membawa kepolisian misalnya. Begitu nanti diserahkan, tertangkap tangan, di situ ada saksi dan bukti-bukti. Tapi kalau nomor rekening ada, itu kan berarti permintaan ya dari si pelapor. Mintalah nomor rekeningnya, kan begitu. Nah, makanya kita lihat nanti saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, apakah bisa nanti terpenuhi unsur pemerasannya, ya kan? Karena saya mendengar bahwa awalnya Reza Gladys itu berkomunikasi dengan Mail, ya kan? Nah, dia ingin ketemu dengan Nikita. Oh, dengan Nikita, kemudian dengan berbicara tentang bisnis. Akan tetapi, lu mau ketemu dengan Nikita, harus bayar sekian dong. Kan begitu itu. Nah, boleh-boleh saja, Nikita kan bukanlah sebagai pejabat, tapi dia sebagai orang, ya katakanlah artis ya, yang juga di-endorse dan dibayar oleh orang ketika dipakai jasanya. Sama dengan kami juga sebagai orang lawyer kan, ketika mau dipakai tentu bagaimana caranya, ya kalau sepakat bayar, baru kita nanti dampingi perkaranya, baik itu sebagai pelapor ataupun sebagai tersangka ataupun sebagai terlapor. Nah, ini di dunia infotainment yang mana mungkin Nikita Mirzani endorse-nya banyak, pengikutnya banyak. Nah, bisa saja kerjasama, tolong dipublikasikan. Ini apa namanya, skincare saya, kan begitu. Dan kemudian janganlah yang jelek-jelek disampaikan. Kan biasa orang jualan kan? Ya, itu. Jadi disetujui oleh Nikita, sehingga transfer dong untuk biaya jasa saya. Nah, mintalah nomor rekeningnya. Kan begitu nih. Logika berpikir, jangan berpikir langsung negatifnya saja kita nih publik. Oh, ini pemerasan 4 miliar, jangan dulu. Kok bisa sampai nomor rekening? Iya kan? Dan ditransfer bukan sedikit, uangnya 4 miliar loh. Jangan-jangan menurut saya, dugaan saya Reza Gladys ini, ya kan, diduga banyak melakukan seperti itu kepada yang lain-lain. Jadi Pak Abang bisa memandang atau menganalisa perkara kasusnya NM sampai diduduki tersangka itu. Jadi substansinya harus ada pembuktian poin pemerasan ya Bang, yang harus diutamakan ya Bang. Ya, jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan bahwa itu pemerasan. Dan pihak dari lawyernya juga dari NM. Nah, dari pihak lawyernya NM juga bisa membantah dengan bukti-bukti ini loh, ternyata ini dugaan dekriminalisasi, yang penting menjadi tersangka, menjadi terdakwa dan dihukum. Ya misalnya saja seperti klien kami Dr. Rasman. Ya. Nah, kalaulah dari awal di penyidik meminta bukti-bukti dari Rasman, itu kan banyak bukti-bukti yang tidak disampaikan oleh jaksa ya. Kemudian juga diduga Nikita Iklima juga tidak mengakui apa namanya itu surat kuasa, tapi fakta persidangan kan mengakui surat kuasanya. Jadi begitu, janganlah ini nanti tiba-tiba udah sampai kepada pengadilan, tapi nggak apa-apa, itu kan semua akan dibuktikan di pengadilan. Begitu. Jadi kepada saudari NM dan berikut kuasa hukumnya, bukalah nanti ketika sesuai dengan jadwalnya dia sebagai memberikan keterangan sebagai terdakwa dan kemudian saksi-saksi yang meringankan, sehingga jelas perkara ini terang bahwa tidak ada unsur tindak pidana pemerasannya. Begitu. Sedikit Bang, karena kan juga perkara ini masih banyak berpanggangan bahwa ya Bang juga bisa menganalisa dengan kepastian hukumnya bahwa ini ada pemerasan atau tidak. Dan juga ada indikasi kejanggalan dengan proses hukum yang kita Mirzani, penegak hukum mensalahgunakan pasal, dan akhirnya pihak dari NM sendiri mengajukan membuat surat ke KPK, ada indikasi-indikasi korupsi ini berjalan dengan prosedur. Ya. Nah, Bang, itu gimana? Ya, oke. Ya, saya pikir kalau ada kecurigaan-kecurigaan yang didapatkan oleh saudari NM dan kuasa hukumnya, ya kita sudah benar yang diambil langkah-langkah oleh kita itu melaporkan kepada penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, bisa saja ada dugaan di sana penyuapan atau gratifikasi, memberikan sejumlah uang atau janji-janji. Nah, tentu itu nanti dibuktikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah,
Apalagi saudari NM sudah buat laporan pengaduannya. Nah, artinya nanti pihak KPK juga menelusurin itu, memanggil para pihak, baik itu korban atau siapa yang mengetahui tentang dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh siapapun, apalagi oleh misalnya pelapor dalam perkara ini, ya semua harus diperiksa. Dan mungkin rekaman-rekaman kan banyak beredar tuh. Ya bisa saja itu kan, memang sekarang KPK kan harus minta izin kepada pengadilan untuk melakukan penyadapan. Ya silakan aja disadap. Nah, kalau misalnya memang terbukti, ya secepatnya supaya masyarakat tidak bertanya-tanya kenapa yang jelas ini adalah jasa daripada NM, tapi dijadikan kasus atau pasal pemerasan. Padahal ada pengaturan, baik itu dari pihak siapapun, kemudian ada oknum jaksa yang menerima atau oknum kepolisian yang menerima, bahkan sampai oknum hakim. Ini diperiksa semua supaya terang dan masyarakat ini percaya kepada penegak hukum ini. Karena kita tahu bahwa yang lalu-lalu yang mungkin kita lupa ya, sampai hakim menerima 60 miliar itu. Nah, jadi tidak ada yang kebal hukum. Saya pikir harus dibongkar semua supaya penegakan hukum di negara kita memang benar-benar tegak dan lurus, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.